1.400.000. Dan itu akan naik terus berjalannya waktu. Mahal, dampaknya mengerikan. Dan kita tahu penggunaan narkoba itu kayak apa hasilnya. Rumah tangga kacau, karir jungkir balik, hidup gak karuan. Yang mati juga gak sedikit, yang dipenjara juga gak sedikit. Mahal, dampaknya jelek, mematikan, laku. Injil itu gratis. Dan kita tahu dampak orang yang terima Injil seperti apa. Tidak laku. Nah, kalau ada orang bisnis di sini yang belajar manajemen, belajar marketing, saya simpulkan apa? Yang mahal, dampaknya jelek, laku keras. Yang gratis, dampaknya hebat, tidak laku. Apa kesimpulannya? Marketingnya goblok. Loh, betul tidak? Nah, siapa marketing Injil? Ya kita ini, siapa lagi? Ini fakta, saudara. Yang kita lihat nyata di depan kita. Yang berikut. Saya tuh marahnya di sini. Maka itu yang hobi mendirikan soal kita bertobat hari ini. Kenapa? Dengar baik-baik. Ketika setan punya misi dan visi supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa, setan itu nggak pernah buka sekolah dosa. Ada nggak sekolah dosa? Bayangkan, demi misinya supaya dosa menguasai seluruh dunia, mereka nggak pernah buka sekolah dosa. Tapi dosa ada di mana-mana. Gereja dengan visi dan misi yang Yesus perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Kita hafal perintah itu. Maka gereja buka sekolah Injil, sekolah Alkitab, mahal-mahal lagi bayarnya. Gelarnya mentereng-mentereng. Tapi sampai hari ini, setengah dari penduduk dunia saja belum dengar Injil. Kira-kira ngerti nggak, saudara? Maka itu kalau gereja ini nggak bertobat, nggak mau merubah konsep pelayanannya, kita ini mau kemana? Sekolah Alkitab luar biasa. Saya pernah ngitung. Saudara tanya ke Depak, kalau nggak percaya, kalau percaya saya dengarkan saja. Jumlah sinode di Indonesia ini sekarang 253 sinode. Dan pemerintah saya nggak mau tambah lagi. Dikasih duit pun tidak mau. Puji Tuhan kalau begitu. Dulu kasih duit mau Depak buka sinode baru. Sekarang tidak, terlalu banyak. Bahkan karena salah satu dirjennya saya kenal baik, pemerintah akan melihat dari 253 sinode itu mana yang tidak aktif atau produktif. Akan dikurangi. Nah, dari 253 itu, saudara, yang saya tahu, yang besar ya, hanya satu sinode yang nggak punya sekolah Alkitab, itu Gereja Kristen Protestan Bali, GKPB. Yang lain punya. Nah, masing-masing sekolah, masing-masing sinode, itu rata-rata punya lebih dari 3 sekolah Alkitab. Saudara, GKPDI ada berapa? HKBP ada berapa? Banyak sekali. Nah, setahun, saudara, gereja di Indonesia itu pabrik pendetanya bisa meluluskan sampai 20.000 pendeta setiap tahun. Pertanyaannya, kemana semua ini orang? Maka itu kita harus mikir ini baik-baik, saudara. Supaya kehendak Tuhan kita ini segera terrealisasi. Apa kita harus buat? Di antara pendiri pesat sudah 2 yang dipanggil Tuhan, Pak Samuel Akana dan Om Damaris. Ketika mereka masih ada bersama Pak Budianto dan beberapa yang lain, mikirkan bahwa Indonesia ini negara desa. Saya lihat 230 juta penduduknya, kota besarnya cuma berapa? 5 kota besar. Dari 5 itu yang paling besar Jakarta. Nah, sisanya di mana? 80% ada di desa. Maka itu pelayanan ini berdiri. Dan hari ini kita ditantang untuk meresponi. Sungguh Yahweh Tuhan gak bisa buat apa-apa kalau dia tidak menyatakan kehendaknya kepada kita. Dan kalau kita tidak mau menanggapi, maka pekerjaannya gak akan selesai di bumi ini. Sungguh ayat itu sangat mengagumkan. Saya percaya masing-masing kita sebagai pemimpin, termasuk saya juga, saya kaget dengan ayat itu. Kalau tim saya atau anak buah saya punya rencana begini dan mereka tidak mau, ini saya akan jalan sendiri. Ternyata Papa di surga tidak.
Begitu dia mengajak kita dan kita berhenti, tidak mau menanggapi, tidak mau tahu, dia stop. Dia nggak akan berjawab apa-apa. Kaget bukan kalau kita lihat ayat itu Amos 3.